Kita menyebut hal ini sebagai karena saat ini kita sedang membahas doktrin, oke? Sebenarnya tidak perlu menamai doktrin untuk memahaminya, tapi kadang bisa menolong. Doktrin yang akan kita bahas di sini adalah kedaulatan kasih karunia atau kasih karunia yang mustahil ditolak. Itulah yang akan kita bahas. Kedaulatan kasih karunia atau kasih karunia yang mustahil dielakkan, atau lebih baik Anda mempelajari teologi dari naskah yang ada tanpa mengetahui nama doktrin daripada tahu nama doktrin tanpa mengetahui naskah. Jadi, kebetulan saja saya kasih nama pada doktrin-doktrin ini. Namanya kedaulatan kasih karunia, maksudnya Roh Kudus yang dibahas di sini adalah Roh Allah. Dan Allah itu tidak terbatas, maha kuasa, dan Dia melakukan kehendaknya. Tidak ada yang menghalangi. Allah selalu mewujudkan apa yang dikehendakinya. Itulah haknya. Ketika saya sebut kasih yang mustahil ditolak, tentunya bukan berarti Anda tidak bisa menolaknya. Anda mengerti? Kasih yang mustahil ditolak seringkali dibahas di luar konteksnya, dengan menunjukkan ayat-ayat yang jelas di Alkitab bahwa memang kita menolak Roh Kudus, tertulis di Alkitab, ya kan? Kisah Rasul 7. Ketika Stefanus berkhotbah di depan orang banyak, "Hei orang-orang yang keras kepala, kau selalu menentang Roh Kudus." Lalu sekarang, seorang John Piper berkata tentang kasih karunia yang mustahil ditolak. Konyol sekali, tentu saja kasih bisa ditolak. Karena Alkitab sendiri berkata kasih karunia bisa ditolak, jadi tidak perlu bahas ini lagi. Tapi, saya tidak akan berhenti membahas hal ini. Karena makna seutuhnya, jika Allah berkehendak, Dia akan mengatasi penolakan Anda. Allah dapat membiarkan Anda menolak dirinya. Ketika Dia memutuskan bahwa Anda tidak bisa lagi, Dia menang. Dia melakukan pada saya. Jika Anda Kristen, Dia telah melakukannya pada Anda. Dia layak menerima pujian karena mengalahkan pemberontakan kita. Kita tidak bisa mengalahkan maut. Pemberontakan dan kebutaan kita. Dia menang dalam hidup kita. Dan namanya dimuliakan di dalam Dia. Jadi, Roh dapat membuat Kristus terlihat menarik. Ya, kira-kira begitu. Roh dapat membuat Kristus terlihat menarik hingga pemberontakan kita dihancurkan. Dan dengan sendirinya kita datang kepadanya untuk menerima dan percaya padanya. Dulu Anda mati dan buta, pemberontak dan mencintai dunia. Entah Anda 6 tahun, 26 tahun, atau 46 tahun. Kita semua orang pasti mati. Saya 6 tahun waktu kematian saya ditaklukkan. Seorang anak 6 tahun, kematiannya sama saja dengan orang lain. Jadi kemuliaan dari pertobatan saya, persis di lutut ibu saya di kota Florida tahun 1952, adalah momen yang mulia. Saya tidak menyesal kalau saya tidak punya pengalaman buruk untuk diceritakan. Misalnya narkoba atau kenakalan. Sebelum saya diselamatkan, saya malah bersyukur juga untuk orang lain yang begitu. Dulu saya mati. Anda juga mati. Terlepas dari apa yang dilakukan Tuhan, Dia ambil jiwa yang mati dan buta itu yang sama sekali tidak ada tentang rohani atau ketertarikan apapun. Lalu Dia buka mata orang itu. Yang Anda lihat adalah Kristus. Tuhan tidak lagi terlihat bodoh atau gila, membosankan, tidak menarik atau terlihat salah. Anda akan melihat Tuhan akan salibnya sebagai pribadi yang sangat menarik, penuh kuasa, bijaksana, indah dan menakjubkan, dan Anda tidak bisa lagi tidak menerimanya. Itulah maksudnya sebagai pribadi yang menarik. Itulah maksudnya dengan Yesus yang tidak dapat kita tolak, yaitu saat Anda ditaklukkan. Dulu Anda selalu menolak Tuhan, hingga akhirnya Roh Kudus membuka mata Anda dan mengaruniakan kepada Anda sebuah penglihatan ini. Itulah sebabnya Anda merasa begitu merdeka saat Anda memutuskan ini. Anda merdeka. Sebelum Anda memutuskan itu, Anda diperbudak. Sebelumnya Anda berada dalam perangkap kematian dan terikat oleh belenggu kegelapan. Lalu Yesus lepaskan belenggu itu dan membuka mata Anda. Dan Anda merasakan kemerdekaan untuk pertama kalinya dalam hidup Anda. Anda menerimanya. Itu hal terindah.
Mungkin hal berikut ini akan menolong Anda. Kedaulatan kasih karunia. Kasih karunia yang tak terelakkan. Yang dilakukan Roh Kudus dalam membangkitkan orang mati karena dia punya kehendaknya sendiri. Dan tidak bergantung pada kehendak kita. Tapi kitalah yang bergantung sepenuhnya. Mungkin akan menolong jika saya bacakan 4 ayat pendukung lain dari Alkitab yang mengatakan hal yang sama, kadang bisa memperjelas apa yang kita pelajari. Anda bisa catat ayat-ayat ini, kalau Anda mau. Kita akan baca Injil Yohanes, lalu akan berpindah ke kitab yang lain. Ada 5 ayat. Pertama, Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang sudah mengutus aku. Ayat ini berbicara tentang kelahiran yang baru. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada yang bisa datang padaku tanpa seizin Bapakku. Saya benci datang kepada Yesus. Saya tidak mau lari ke Yesus. Yesus itu membosankan dan terlalu religius. Saat ini saya sedang bersenang-senang. Saya tidak mau dibatasi. Jadi saya tidak mau. Saya malas datang kepada Dia. Bagaimana mau datang kepada Dia? Allah Bapalah yang membuka mata saya dan menarik saya kepadanya. Nomor 2. Yang kedua, Kisah Rasul 13 ayat 48. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dan semua orang yang ditentukan tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Artinya, ada sesuatu yang mendahului, yang melahirkan iman saya, dan itu di luar kendali saya. Jika iman saya bergantung pada diri saya atau secara meyakinkan karena saya, maka saya tidak akan pernah percaya. Begitu juga Anda. Ayat yang ketiga, Roma 9 ayat 15. Paulus mengutip, Aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati? Jadi tidak bergantung kepada kehendak bebas manusia, tapi kehendak Allah yang memiliki kasih karunia sangat erat hubungannya dengan Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, tapi tidak tahu dari mana datangnya. Aku berbelas kasihan kepada siapa yang aku mau. Kita tidak bisa memaksa kehendak Allah. Kepada siapa Allah boleh berbelas kasihan untuk mengalahkan pemberontakan mereka. Dia tidak berhutang pada siapapun. Jika saya berontak kepada Tuhan, jika Dia tinggalkan saya sendiri dalam kegelapan, selamanya Allah tidak bersalah. Tolong kepada kalian beri tanda kurung di bagian ini. Ada sedikit catatan yang saya buat tadi sebagai pengingat. Entah Anda melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang keselamatan Anda sebagai kabar baik atau tidak. Jika pemahaman Anda berbeda dengan yang ada di Alkitab, sebagian besar yang Alkitab katakan tentang keselamatan Anda tidak akan berasa seperti kabar baik. Rasanya malah akan seperti kita bahas nanti. Yang keempat, ayat lain yang mengatakan hal yang sama. Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Ambillah Alkitabmu, bacalah, dan taatilah. Gunakan kehendakmu untuk melakukan hal yang benar. Karena Allah selalu bekerja untuk kebenaran. Karena Allah turut bekerja dalam kehendak dan perbuatanmu itu. Dan Allah membuat segalanya menjadi mungkin. Bagi Anda yang percaya kepada sejarah kedaulatan, kasih karunia di dalam sejarah gereja, Anda bukanlah orang-orang yang pasif. Jika Anda benar-benar mengira orang-orang yang percaya dengan apa yang saya khotbahkan ini akan jadi orang-orang yang pasif, lihat kami.
Kami telah pergi ke bangsa-bangsa. Kami hidup sesuai yang diajarkan. Kami tidak tidur sampai larut malam dan lebih awal demi mengejar kehendak Allah. Kami bukanlah orang-orang pasif. Kami bekerja dari pagi hingga malam sampai tidak ada seorang pun yang bekerja. Kami percaya. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena bukan meskipun. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Karena inisiatif yang sangat besar dari Allah yang maha kuasa, yang penuh kasih karunia di dalam kita. Bagaimana mungkin kita tidak hidup dengan sekuat tenaga kita selagi kita masih hidup? Jadi, keluarkan itu. Pola pikir tentang kebenaran akan menciptakan orang-orang pasif. Itu tidak pernah terjadi dan tidak akan. Yang kelima, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Anda harus percaya. Benar-benar harus percaya. Anda percaya karena Allah yang mengaruniakan iman itu kepada Anda. Allah yang mengaktifkan iman. Iman adalah tindakan dari jiwa yang bebas, yang telah diberikan kehidupan dan mata untuk melihat keindahan luar biasa dari Yesus. Jadi, Yohanes 3 ayat 8, kita kembali ke ayat ini. Ajarannya seperti yang tertulis dalam banyak ayat, mengajarkan bahwa kelahiran kembali itu sangat penting. Dan Roh Kuduslah satu-satunya pekerja utama di dalam kelahiran baru itu. Kehendak kita adalah hal yang kedua dan bergantung kepadanya. Keduanya bekerja sama, Roh Kudus bergerak, saya juga. Jika saya tidak ikut bergerak, saya akan hilang. Kehendak saya bergerak karena dijamah oleh pergerakan ilahi. Dari Roh Kudus, kehendak saya bergerak ke arah Yesus. Sebagai penutup, saya mau tanya, bagaimana Anda merespon hal ini? Adalah kebenaran bahwa ingin memiliki kehendaknya sendiri. Tidak bisa memaksanya. Mengendalikannya, Anda tidak membuatnya. Anda tidak bisa menyuruhnya. Untuk membuat Anda dilahirkan kembali, supaya Anda bisa membuat angin bertiup ke arah yang Anda mau. Bagaimana Anda merespon hal itu? Apa yang Anda rasakan? Itulah pertanyaan penutup saya. Menurut saya ada dua. Jawaban utama untuk meresponinya, saya pikir, Anda bisa lihat bagaimana Nikodemus merespon hal itu di ayat 9. Dia mengangkat kedua tangannya dan berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Dia baru saja mendengar perkataan Yesus. Dan dia geleng-geleng kepala. Yesus pun merasa sedikit heran. Karena ternyata seorang guru besar tidak bisa melihat lebih dari apa yang dia lihat. Saya memikirkan Anda saat baca ini. Yohanes pasal 19 ayat 39. Nikodemus mempertaruhkan nyawanya untuk mengasihi Yesus secara terbuka. Dia mempertaruhkan raganya. 50 kati campuran minyak mur dengan minyak gaharu yang dia gunakan untuk membungkus jasad Yesus. Dan ini jelas sekali kalau sesuatu telah terjadi pada Nikodemus. Kita tahu pertama kali dia datang ketemu Yesus di malam hari. Dia ketakutan karena dia salah satu pemimpin Yahudi terkemuka waktu itu. Kalau tertangkap terlihat bersama Yesus, dia akan hadapi banyak masalah nantinya. Tapi justru saat di mana dia bisa jadi terbunuh karena ketemu Yesus, dia malah akan pergi bersama Yesus. Jadi menurut saya, dia sudah dilahirkan kembali, telah diselamatkan. Mungkin sebagian Anda ada yang berada pada posisi itu. Saat Anda pertama kali mendengar ini, saya sama sekali tidak mengerti apa yang dibahas di sini. Saya rasa ini tidak masuk akal. Anda mungkin berpikir, bagaimana ini terjadi? Lantas, 3 tahun kemudian, saya akan lihat Anda. Anda akan siap menyerahkan nyawa Anda bagi Yesus. Jadi, inilah 2 jawaban utama. Saya berharap kita semua benar-benar dalam satu kelompok, tapi saya meragukannya. Nomor 1,
Ada satu kelompok orang yang merasa terancam oleh ayat 8. Sedangkan di kelompok lain bergetar karena ayat 8 ini. Itulah dua kelompok yang ada. Mengapa ayat itu mengancam? Ayat itu mengancam karena kelahiran baru itu terjadi di luar kendali kita. Dan membuat kita jadi tidak berdaya. Maksudku, kita benar-benar tidak berdaya. Itu yang dilakukan ayat 8. Tapi buat orang lain, ayat ini membuat bergetar. Izinkan saya menguraikannya dalam beberapa menit. Kenapa hal itu jadi masalah? Kenapa ada seseorang yang duduk di antara Anda sekarang merasa sangat terancam oleh ayat ini? Dan sebagian lain dari Anda merasa sangat bergetar karena ayat ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Inilah yang saya coba pahami. Kelompok pertama yang merasa terancam berkata, "Jangan mengambil daripadaku kuasa dan kehendak untuk membuat angin bertiup. Jangan bilang kepadaku bahwa aku akan sangat bergantung kepada kuasa kasih karunia Tuhan untuk melihat Kristus sebagai harta yang paling berharga dan menerimanya sebagai juru selamatku." Orang seperti ini merasa bahwa dialah yang seharusnya memiliki kuasa untuk memutuskan dan menggerakkan Roh Kudus untuk membuat mereka lahir kembali. Akulah yang harus memutuskan. Akulah orang yang harus menjadi penggerak utama. Orang-orang seperti itu pasti akan merasa terancam oleh ayat 8. Karena ayat itu mengatakan yang sebaliknya. Bahwa bukan Anda yang menentukan tetapi Roh Kudus. Kehendaknya bebas, sedangkan kehendak Anda terikat sampai Roh Kudus sendiri yang membebaskan Anda. Jadi, orang-orang yang merasa terancam ini punya harta kesayangan, yaitu ingin menentukan nasib mereka sendiri. Mereka cinta hal itu. Lalu ayat ini muncul dan mengancam kebebasan mereka itu. Keinginan untuk bebas menentukan nasib sendiri benar-benar terancam. Dan berhala kebebasan diri mereka mulai terancam oleh ayat ini. Sedangkan kelompok yang lain, kenapa ada orang yang justru merasa bergetar karena ayat ini? Saya akan jelaskan. Jika kelompok yang pertama merasa terancam karena ayat 8 dan mengatakan bahwa mereka akan kehilangan kendali untuk menentukan nasib dan jalan hidup mereka. Dan yang satu bilang, "Aku sudah kehilangan itu sejak dulu. Aku ini sudah mati. Aku tidak dapat ditolong lagi. Tidak ada harapan bagiku. Jika Roh Kudus memperhatikanku dan menungguku atau melakukan sesuatu, aku tidak akan sanggup melakukan itu. Aku sudah coba seumur hidupku untuk melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku tidak sanggup melakukan yang pantas bagi Allah. Aku berdosa. Aku mati dalam dosa dan pelanggaranku. Jika ada ayat yang bilang bahwa Allah sanggup dan berkuasa membebaskanku, aku bilang ayat itu adalah ayat yang sangat menggetarkan dari Alkitab. Itulah perbedaannya. Kelompok yang pertama merasa terancam karena mereka dibuat tidak berdaya. Sedangkan kelompok yang kedua sudah dibuat begitu tidak berdaya, sehingga mereka begitu bergetar mengetahui bahwa Allah sanggup dan berkuasa untuk datang dan menyelamatkan mereka. Jadi, itu adalah kabar baik. Ada ajaran teologi yang mengatakan bahwa Tuhan perlu membawa saya kemana saya harus berada. Tuhan mendorong saya. Tuhan mendorong saya. Setelah Dia mendorong saya, barulah
saya akan mengambil pilihan terakhir untuk pergi atau tidak. Tapi masalahnya, tidak ada gunanya memberi dorongan kepada mayat. Jika Anda mendorong mayat, Anda bisa ajak dia ke gereja. Tapi Anda tidak bisa menghidupkan mayat itu. Itulah kehidupan, entah Anda hidup atau mati. Sebuah dorongan tidak akan membuat Anda hidup. Memperkatakan kehidupan atau tidak. Jadi itu tidak akan berhasil. Yohanes 3 ayat 8 adalah kabar baik. Itu sebabnya saya bahas. Kembali catatan yang saya buat sebelum saya ke sini. Entah Anda merasakan apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan Anda atau tidak. Seperti yang tertulis dalam ayat tadi. Apakah itu kabar baik? Akan ditentukan oleh seberapa besar rasa tidak berdaya, tersesat, dan putus asa yang Anda rasakan. Anda perlu diajari tentang hal itu. Karena dosa kita dan si iblis membutakan kita tentang seberapa putus asanya kita. Kita tidak tahu betapa matinya, butanya, dan juga sakitnya kita. Sampai kita mulai mengetahui dari firman Tuhan. Jadi saya berharap Roh Kudus sedang melakukan itu sekarang kepada Anda. Jadi, ada harapan bagi orang yang mati karena ada kebebasan kehendak Roh Kudus. Seperti tertulis di ayat 8. Saya sangat bahagia akan hal itu. Karena bahkan sampai sekarang merasa sangat tidak berdaya dalam diri saya. Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan kuasa kasih karunia Tuhan. Saya sudah diselamatkan oleh kuasa kasih karunia-Nya. Sekarang saya bersama dengan Tuhan bekerja sama. Saya bergantung kepada Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya Mazmur menulis, condongkanlah hatiku kepada semua peringatan-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu. Perkataan orang kudus. Bahkan bagi seorang yang kudus pun didiami oleh Roh Kudus. Aku diingatkan setiap hari bahwa di dalam diriku tidak ada kebaikan yang tinggal di dalamnya. Aku tidak bisa melakukan apapun yang benar tanpa penundukan diri kepada Allah setiap hari dan menolongku untuk mengalahkan manusia lamaku supaya aku bisa berjalan di dalam Roh. Kita sudah selesai. Saya mau menutup. Tepat pada momen ini, ketika kita merasa tidak berdaya, Yesus membaca pikiran kita. Saya ajak Anda mengingat khotbah 3 minggu sebelumnya. Kita bahas sedikit ya. Tepat pada saat Yesus pada titik akhir analisis Nikodemus mengenai pekerjaan Roh Kudus di dalam hati dan jiwa manusia, kebebasan dan kuasa, Yesus melihat Nikodemus tidak paham dan Yesus dengan kasih karunia yang tidak terkira kala itu dan saat ini langsung mengubah fokus. Ingat ya, dia sudah mengganti analisis yang ada dalam pikiran kita. Apakah saya sudah lahir baru? Lalu dia berkata, tak seorang pun yang bisa naik ke surga, kecuali dia sendiri yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, agar Nikodemus dan setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Ini berarti cara Roh Kudus membawa Anda kepada kehidupan bukan melalui introspeksi diri. Oh, aku harus cepat pulang dan gali lubang di rumah. Siapa tahu dapat percikan lahir baru dari lubang itu. Bukan begitu. Saya berani jamin, saya sudah alami itu bertahun-tahun. Dan hal seperti itu tidak akan berhasil. Saya sudah melayani banyak orang yang punya masalah. Tidak begitu. Yang akan berhasil adalah pergilah ke sebuah tempat di padang belantara. Dan lihatlah dia, lihatlah Yesus. Keluar dari diri Anda dan carilah dia. Lihat terus kepadanya sampai Anda tidak bisa lagi melihat ke diri Anda sendiri. Karena fungsi dan tujuan dari angin tersebut, yaitu tujuan dari Roh Kudus, adalah untuk membuka mata Anda untuk melihat keindahan Kristus yang mulia, yang lebih cukup untuk menutupi semua dosa Anda. Tapi dia tidak akan melakukan itu, kecuali Anda melihat padanya. Saat Anda melihat hal lain dan dia buka mata Anda hanya lihat hal itu. Tapi lihat padanya. Jika kita pikir sepertinya terlihat mustahil untuk kita dilahirkan kembali, terlepas dari besarnya kuasa Roh Kudus yang sanggup. Kalau begitu, kita harus bagaimana?
Jawaban saya adalah anak manusia telah ditinggikan di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu untuk membayar dosa Anda. Lihat padanya. Lihat kepadanya. Sampai Anda menjadi bisa lihat. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu dari Yohanes 3 ayat 8. Dan atas kebebasan Roh Kudus dalam keselamatan kami, di dalam kelahiran baru kami. Saya berdoa agar kiranya semua orang di sini merasakan betapa mereka tidak punya harapan dan tidak berdaya. Sehingga kabar tentang kemerdekaan dari-Mu, seperti layaknya angin, akan menjadi kabar baik. Datanglah Tuhan, datanglah dan bukalah mata kami di dalam nama Yesus. Amin.